Di suatu hutan yang rimbun dan penuh dengan kehidupan, hiduplah seekor monyet yang cerdik dan lincah. Monyet itu suka sekali bermain dan selalu mencari cara untuk mendapatkan makanan dengan cara yang paling mudah. Namun, di hutan itu juga tinggal seekor kancil yang terkenal dengan kecerdasannya. Suatu hari, monyet dan kancil bertemu di pinggir sungai yang jernih. Monyet yang sedang lapar melihat banyak sekali buah-buahan yang tergantung di pohon-pohon di seberang sungai itu. Namun, sungai itu sangat lebar dan terlalu dalam bagi monyet untuk menyeberanginya. Monyet pun memikirkan cara bagaimana dia bisa mencapai buah-buahan tersebut. Dia memutuskan untuk memanggil kancil yang duduk tenang di sampingnya. "Kancil, kancil, kamu bisa membantuku menyeberangi sungai ini untuk mengambil buah-buahan di seberang sana?" pinta monyet. Kancil yang bijaksana tersenyum dan berkata, "Tentu, monyet. Aku bisa membantumu. Tetapi bagaimana kamu bisa memastikan bahwa aku tidak akan mengambil buah-buahan itu untuk diriku sendiri setelah menyeberangi sungai?" Monyet berpikir sejenak, lalu ia punya ide. "Aku tahu. Aku akan menjepit ekormu dengan kuat saat kamu menyeberangi sungai. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa mengambil buah-buahan untuk dirimu sendiri, karena kamu harus memegang ekorku agar aku aman." Kancil setuju dengan rencana itu. Dia pun berenang menyeberangi sungai dengan monyet yang menjepit ekornya dengan kuat. Namun, begitu kancil mencapai sisi lain sungai, dia berkata dengan senyum lebar, "Hei monyet, sekarang kamu bisa melepaskan peganganmu dari ekorku. Aku sudah aman di sini." Mendengar itu, monyet menyadari bahwa kancil telah mempermainkannya. Dia merasa malu dan marah karena tertipu oleh kecerdikan kancil. Dari kejadian itu, monyet belajar untuk tidak hanya mengandalkan kecerdikannya sendiri, tetapi juga untuk memperhitungkan kecerdikan orang lain. Kancil pun tertawa melihat monyet yang sedang berusaha menyeberangi sungai untuk pulang dengan tangan hampa. Dari hari itu, monyet dan kancil menjaga jarak satu sama lain, tetapi mereka tetap memiliki penghormatan terhadap kecerdikan masing-masing. Itulah kisah tentang monyet dan kancil cerdik di hutan yang penuh misteri dan kehidupan. Di hutan yang lebat dan liar, hiduplah seekor rusa yang cerdas dan bijaksana. Rusa itu selalu waspada terhadap bahaya di sekitarnya, terutama kehadiran harimau ganas yang sering memburu di hutan tersebut. Suatu hari, rusa itu sedang mencari makanan di tepi sebuah danau kecil ketika tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang berat. Dia segera menyadari bahwa itu adalah harimau yang sedang mendekatinya dengan niat buruk. Rusa itu tidak panik. Dia segera berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, rusa itu mulai berbicara dengan suara yang tenang dan mengundang. "Hai harimau, apa kabar hari ini?" tanya rusa sambil berusaha menahan ketakutan. Harimau, yang terkejut mendengar rusa berbicara, menjawab dengan suara menggertak, "Apa yang kau lakukan di sini, rusa?" "Aku lapar dan kau tampaknya menjadi santapan yang enak." Rusa tetap tenang dan menjawab dengan bijaksana, "Oh, harimau yang terhormat, aku hanya berada di sini untuk mengagumi keindahan danau ini. Apakah kau pernah melihat airnya begitu jernih dan menyegarkan?" Harimau agak terkejut oleh kecerdasan dan ketenangan rusa. Dia mengernyitkan keningnya dan berkata, "Aku tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi, benar juga bahwa aku belum pernah merasakan kesejukan air dari danau ini." Mendengar ini, rusa melanjutkan, "Mungkin kau bisa mencoba merasakan airnya. Mengapa tidak kau turun ke tepi danau ini untuk membasahi tubuhmu? Siapa tahu, itu bisa memberimu sensasi yang menyenangkan." Harimau, yang sekarang merasa tertarik dengan saran rusa, mengangguk perlahan. Dia turun dari tempatnya yang tinggi dan mulai menghampiri tepi danau dengan hati-hati. Begitu dia sampai di tepi danau, dia mencicipi airnya yang segar dan menyegarkan. Saat harimau sibuk dengan danau, rusa dengan cerdik melompat ke belakang pohon yang besar dan segera melarikan diri dari tempat itu dengan cepat. Dia tahu bahwa kesempatan melarikan diri telah datang,
dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Harimau, yang terlalu sibuk menikmati sensasi baru yang didapatinya dari danau, tidak menyadari bahwa rusa sudah kabur. Dia menghabiskan waktu cukup lama di tepi danau, menikmati kesegaran air yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dari hari itu, harimau belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi juga untuk memperhatikan hal-hal di sekelilingnya dengan lebih hati-hati. Sementara itu, rusa terus hidup dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya di hutan yang indah itu, mempertahankan kewaspadaannya terhadap bahaya yang mungkin mengintainya. Ada sebuah kisah tentang seorang ayam yang hidup bahagia di hutan. Ayam itu pandai dan bijaksana, tetapi di seberang hutan, ada seekor musang yang dikenal sebagai musang yang licik dan jahat. Musang itu sering memikirkan cara untuk memanfaatkan ayam. Suatu hari, dengan tipu daya yang cerdik, musang itu mendekati ayam dengan pura-pura ingin berteman. "Mari kita bersahabat, ayam," ucap musang dengan senyum manisnya. "Aku bisa melindungimu dari bahaya di hutan ini." Awalnya, ayam merasa senang dengan tawaran pertemanan musang. Mereka mulai berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Namun, musang secara perlahan mulai menunjukkan sifat aslinya yang jahat. Suatu hari, ketika ayam sedang terbangun tidur, musang mengejarnya dengan maksud buruk. Ayam yang cerdik itu segera menyadari niat jahat musang dan berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Dari saat itu, ayam menyadari bahwa musang sebenarnya tidak pernah berniat baik kepadanya. Dia belajar untuk tidak percaya pada siapapun yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua orang yang terlihat baik sebenarnya baik, dan kehati-hatian adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan tipu daya dan bahaya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seekor kerbau dan seekor burung bangau yang menjadi sahabat baik. Meskipun berbeda jenis dan cara hidup, mereka selalu bersama-sama. Kerbau gemuk dan lamban, sedangkan burung bangau lincah dan pandai terbang. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mencari makan bersama. Kerbau mengajak burung bangau ke padang rumput yang luas, sementara burung bangau mengajak kerbau ke tepi sungai di hutan. Di padang rumput, kerbau dengan mudah makan rumput yang tinggi, sementara burung bangau terlihat tidak terlalu senang karena tidak bisa menemukan makanan yang mudah untuknya. Tapi di tepi sungai, giliran burung bangau yang merasa nyaman. Dia dengan mudah menangkap ikan-ikan kecil yang berenang di dalam air, sementara kerbau merasa kerepotan karena kakinya terlalu besar untuk menyelam atau mengejar ikan. Mereka belajar satu sama lain bagaimana cara hidup mereka berbeda. Kerbau mengagumi keahlian burung bangau dalam menangkap ikan, sedangkan burung bangau iri dengan kemampuan kerbau dalam makan rumput yang tumbuh tinggi. Namun, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka saling melengkapi. Suatu hari, desa mereka dikepung oleh serombongan serigala lapar. Kerbau dan burung bangau bersama-sama mencoba mengejar serigala itu dengan cara yang mereka kuasai. Kerbau mengejar mereka dengan kekuatannya yang besar, sementara burung bangau menyuruh mereka pergi dengan terbang dan mengeluarkan suara keras. Akhirnya, serigala itu lari terbirit-birit, meninggalkan desa mereka. Kerbau dan burung bangau merasa senang karena dapat melindungi desa mereka bersama-sama, meskipun mereka sangat berbeda satu sama lain. Kisah tentang kerbau dan burung bangau ini mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda, kita dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di sebuah hutan tropis yang lebat, hiduplah seekor buaya yang besar dan kuat namun agak lamban berpikir, serta seekor kancil yang kecil dan lincah dengan kecerdasan luar biasa. Meskipun berbeda dalam sifat dan ukuran, keduanya telah lama hidup berdampingan dalam harmoni. Suatu hari, hujan deras turun selama berhari-hari, menyebabkan sungai di hutan tersebut meluap dan membanjiri sebagian besar daratan.
buaya dan kancil yang cerdas segera menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Buaya, dengan sifatnya yang tenang dan tekun, berpikir untuk berenang menjauh mencari tempat yang lebih tinggi. Namun, ia tidak terlalu cepat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, kancil yang cerdik segera berpikir untuk membuat rakit dari kayu dan dedaunan yang tersedia di sekitar mereka. Kancil dengan cepat merakit rakit kecil dan meminta buaya untuk segera naik ke atasnya. Buaya yang semula ragu-ragu akhirnya setuju. Mereka berlayar menjauh dari banjir, dengan kancil mengatur arah dan buaya memberikan kekuatan untuk mendorong rakit. Kecerdikan dan kerjasama mereka membuat mereka berhasil melewati bahaya banjir dengan selamat. Setelah banjir mereda, buaya dan kancil kembali ke daratan dan berterima kasih satu sama lain atas bantuan dan kecerdasan masing-masing. Mereka menyadari bahwa kekuatan buaya dan kecepatan kancil tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar seperti banjir, tetapi dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan mereka, mereka dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di hutan. Dari hari itu, buaya belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja, tetapi juga menghargai dan menggunakan kecerdasan dan kerjasama dengan makhluk lain untuk mengatasi masalah. Sedangkan kancil, meskipun kecil, menyadari bahwa kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir cepat bisa menjadi alat yang lebih kuat daripada ukuran atau kekuatan fisik. Kisah buaya dan kancil ini mengajarkan kita pentingnya menghargai kecerdasan dan bekerja sama, serta bahwa kombinasi kekuatan dan kecerdasan seringkali dapat menghasilkan solusi yang paling efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Di dalam hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seekor kelinci yang lincah dan cerdas bernama Rara, serta seekor serigala besar dan kuat yang dikenal sebagai Bara. Rara adalah kelinci yang gemar menjelajahi hutan untuk mencari makanan dan menikmati keindahan alam. Dia memiliki bulu berwarna coklat muda yang lembut dan mata yang selalu penuh dengan keceriaan. Meskipun kecil dan tampak rapuh, Rara sangat cerdik dan pandai menghindari bahaya. Sementara itu, Bara adalah serigala yang kuat dan tangguh. Dengan bulu abu-abu yang tebal dan mata tajam, Bara adalah pemimpin di antara para pemangsa di hutan itu. Dia cerdas dalam berburu dan selalu menunjukkan kekuatan serta keberaniannya kepada hewan lain. Suatu hari, saat Rara sedang mencari rumput dan akar-akaran di tepi sungai, dia tidak sengaja tersandung pada akar besar yang terkubur di tanah. Dalam usaha untuk bangkit, dia terjatuh dan terluka. Bara yang sedang berburu mendengar suara Rara dan mendekat dengan hati-hati. "Siapa yang berani mengganggu saya di hutan ini?" seru Bara dengan suara menggelegar. Rara yang ketakutan segera menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengganggu dan hanya sedang mencari makanan. Melihat Rara yang terluka, Bara tidak tega untuk menyakiti hewan yang tampak rapuh itu. Sebaliknya, dia menawarkan untuk membantu Rara mencari makanan dan melindunginya dari bahaya di hutan. Rara awalnya ragu, tetapi melihat bahwa Bara sebenarnya tidak berniat jahat, dia menerima tawaran bantuan Bara. Dengan pengetahuan tentang daerah sekitar dan kelincahannya, Rara membantu Bara menemukan sumber makanan yang melimpah di hutan itu. Di sisi lain, Bara melindungi Rara dari predator lain yang mengintai di hutan. Kisah persahabatan antara Rara dan Bara menjadi legenda di hutan tersebut. Mereka menunjukkan kepada semua hewan bahwa persahabatan dapat tumbuh bahkan di antara yang paling tidak mungkin. Dengan saling menghormati dan membantu satu sama lain, mereka membuktikan bahwa kebaikan selalu membuahkan hasil yang baik di alam liar yang penuh tantangan itu. Di suatu peternakan yang terletak di tepi sebuah sungai kecil, hiduplah seorang bebek yang santai bernama Doni dan seorang ayam yang rajin bernama Bambang. Mereka adalah sahabat baik meskipun memiliki kepribadian yang berbeda. Doni si bebek suka sekali berenang di sungai setiap pagi dan mencari makan di sekitar sungai. Dia adalah bebek yang ceria dan tidak suka terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
Sementara itu, Bambang si ayam adalah sosok yang rajin dan penuh disiplin. Setiap pagi, dia akan terbangun lebih awal untuk mengais-mengais di sekitar tanah peternakan, mencari cacing dan serangga sebagai makanan paginya. Meskipun mereka berdua memiliki rutinitas yang berbeda, mereka selalu menghabiskan waktu bersama di tepi sungai pada sore hari. Mereka akan duduk di bawah pohon besar yang rindang, bercerita tentang petualangan mereka sendiri. Doni akan menceritakan pengalamannya berenang di sungai dan menemukan ikan kecil yang lucu. Sementara Bambang akan menceritakan tentang cacing-cacing gemuk yang berhasil ia dapatkan hari itu. Suatu hari, peternakan diserang oleh sekelompok rubah rakus. Mereka memasuki kandang ayam dan bebek, mencoba mencuri telur dan mengganggu mereka yang sedang beristirahat. Ayam di kandang segera memberitahu bebek yang sedang berenang di sungai. Doni langsung bergegas kembali ke peternakan. Meskipun ia tidak terlalu cepat di daratan, ia sangat lincah di air. Begitu tiba di peternakan, Doni bersama Bambang berhasil mengusir rubah-rubah itu dengan teriakan keras dan gerakan yang lincah. Setelah insiden itu, mereka menjadi lebih dekat lagi dan saling menghargai kelebihan masing-masing. Doni belajar untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap bahaya. Sementara Bambang belajar untuk lebih santai dan menikmati hidup seperti yang dilakukan Doni. Dari kisah ini, kita belajar tentang pentingnya kerjasama dan persahabatan dalam menghadapi tantangan. Meskipun ayam dan bebek berbeda dalam banyak hal, mereka bisa saling melengkapi dan bekerja sama untuk melindungi diri mereka dan peternakan mereka dari bahaya. Di tepi danau yang tenang di sebuah desa, tinggallah seekor bangau putih yang sangat angkuh dan sombong. Bangau ini memiliki bulu putih yang indah dan selalu merasa bahwa dia lebih mulia daripada semua makhluk lain di sekitarnya. Setiap hari, bangau putih itu berdiri di tepi danau dengan anggunnya, mengangkat kepala tinggi-tinggi sambil mengamati burung-burung lain yang lewat. Dia menertawakan bebek-bebek yang berenang di air, merasa bahwa mereka rendah dan tidak sekelas dengannya. Suatu hari, seekor burung camar yang ceria dan ramah datang terbang mendekati bangau putih itu. Camar itu dengan ramahnya menyapa, "Halo, bangau putih. Apa kabar hari ini?" Bangau putih yang sombong itu menjawab dengan dingin, "Saya baik-baik saja, meskipun saya harus mengakui bahwa saya jauh lebih mulia daripada kamu, burung camar." Camar tersenyum sambil mengangguk-angguk. Dia tidak terpengaruh oleh sikap sombong bangau putih. Tentu saja, setiap makhluk memiliki keistimewaannya sendiri, ucap Camar dengan bijak, namun bangau putih tidak menerima ucapan baik itu. Dia terus-menerus menunjukkan sikap angkuhnya kepada semua makhluk di sekitarnya. Hingga suatu hari, datanglah musim dingin yang sangat ekstrim. Suhu turun drastis, dan danau mulai membeku. Bangau putih yang angkuh itu tidak tahan dengan cuaca yang sangat dingin. Bulu-bulunya yang indah tidak cukup melindunginya dari dingin yang menusuk tulang. Dia mencoba mencari makan di danau yang membeku, tetapi tidak berhasil menemukan ikan. Sementara itu, burung-burung lain seperti bebek dan camar, yang biasanya disinggung oleh bangau putih, saling membantu untuk mencari makanan dan bertahan hidup di musim dingin yang keras itu. Mereka saling merangkul dan berbagi sumber daya untuk tetap hangat dan makan. Bangau putih yang sombong mulai merasa kelelahan dan lemah. Dia menyesali sikap angkuhnya dan menyadari betapa pentingnya memiliki sikap rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Akhirnya, dengan tersesat dan lapar, dia bertemu kembali dengan burung camar yang pernah dia anggap rendah. Camar dengan tulus menawarkan bantuan, "Bangau putih, mari kita bersama-sama mencari makan dan tempat berteduh. Kita bisa saling membantu." Bangau putih itu merasa malu, tetapi dia juga merasa bersyukur atas bantuan Camar. Dari hari itu, dia belajar untuk merendahkan hati dan menghargai semua makhluk hidup di sekitarnya. Dia tidak lagi bersikap sombong dan mulai hidup dalam harmoni dengan semua makhluk di danau itu.
Kisah bangau yang sombong mengajarkan kepada kita semua pentingnya rendah hati, menghormati orang lain, dan belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sebuah desa yang jauh di pedalaman, hiduplah seorang petani kebun pisang yang rajin. Kebun pisangnya terkenal sebagai yang terbaik di seluruh daerah karena buahnya yang besar dan manis. Namun, ada satu masalah yang sering membuatnya frustasi. Monyet-monyet liar yang tinggal di hutan dekat kebunnya sering kali memakan pisang-pisangnya sebelum waktunya. Setiap kali petani itu menanam pisang baru dan buahnya hampir matang, monyet-monyet itu akan datang dan memakannya. Petani itu telah mencoba berbagai cara untuk mengusir monyet-monyet itu, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk kembali. Suatu hari, petani itu memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Dia memutuskan untuk tidak lagi mencoba mengusir monyet-monyet itu, tetapi malah berusaha berbagi kebun pisangnya dengan mereka. Dia mulai meninggalkan beberapa pisang di pohon-pohon di tepi kebun yang lebih mudah dijangkau oleh monyet-monyet itu. Awalnya, monyet-monyet itu ragu-ragu karena tidak percaya dengan perubahan sikap petani tersebut. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan pisang dengan lebih mudah dan tanpa perlu berkelahi dengan petani, mereka menjadi lebih ramah. Mereka bahkan mulai membantu menjaga kebun pisang dari hama-hama kecil yang bisa merusak tanaman. Dengan kerjasama ini, kebun pisang pun mulai berkembang lebih baik dari sebelumnya. Buah-buahan lebih banyak dan lebih besar. Kebun pisang menjadi terkenal tidak hanya karena kualitas buahnya yang baik, tetapi juga karena cerita tentang petani yang bijaksana dan monyet-monyet yang cerdik yang belajar hidup berdampingan dengan damai. Dan begitulah, petani dan monyet-monyet itu belajar bahwa dengan saling menghormati dan bekerja sama, mereka bisa mencapai lebih banyak daripada dengan saling bersaing atau berkonflik.